Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager, yaitu materi geografi. Pada kali ini pembahasannya adalah kelas 10 bab 1 tentang dasar geografi. Nah, sebelumnya mungkin pelajaran geografi pada tingkat SMP masih dijadikan satu paduan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Lalu kemudian ketika kalian di tingkat SMA, geografi menjadi mata pelajaran sendiri. Nah, kita langsung saja geografi ini. Geografi tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sekalipun itu dalam pembangunan wilayah, lalu kemudian persebaran penduduk, serta bahkan perubahan iklim. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Geo berarti bumi dan grafien berarti tulisan. Jadi secara harfiah berarti tulisan tentang bumi, sehingga sering disebut ilmu bumi. Sedangkan salah satu dari penemu geografi, Eratosthenes, mengemukakan bahwa geografi berasal dari geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bentuk bumi. Maka dapat disimpulkan bahwa geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, gejala geosfer, serta interaksi antar manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Jadi yang membedakan geografi dengan ilmu yang lainnya bukan pada bumi sebagai wujud kajian geografi, melainkan pada cara pandang yang bersifat keruangan dan objek geografi yang berupa gejala geosfer. Geografi sendiri bahkan sering disebut sebagai istilah Mother of Science, yaitu ibu dari segala ilmu. Mengapa demikian disebut Mother of Science? Karena mata pelajaran geografi atau ilmu geografi sendiri mempelajari semua bidang yang berkaitan tentang ilmu sosial maupun dengan ilmu pengetahuan alam. Seperti contoh, misalkan ada namanya ilmu penunjang geografi, yaitu geofisika, di mana ilmu geografi dan fisika dipadukan. Sedangkan pada sosialnya adalah salah satunya adalah antropologi dan sosiologi, di mana mempelajari antara kewilayahan dengan budaya sosial yang ada di masyarakat. Maka tidak heran istilah Mother of Science tersebut melekat pada pelajaran geografi. Selanjutnya saya akan membahas tentang aspek geografi. Aspek geografi terbagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek manusia. Aspek fisik geografi membahas tentang geosfer yang bersifat fisik seperti tanah, air, dan iklim dengan segala proses alamiahnya. Dalam hal tersebut, aspek fisik terbagi pertama ada aspek topologi, yaitu meliputi unsur letak, batas, luas, dan bentuk atau morfologi dari suatu wilayah. Dan yang kedua dari aspek fisik adalah aspek biotik, yaitu aspek yang meliputi unsur vegetasi seperti tumbuhan, flora, hewan, fauna, dan kajian penduduk. Sedangkan yang ketiga adalah aspek non-biotik, adalah aspek yang meliputi unsur-unsur non-biotik seperti tanah, hidrologi yang mencakup air darat dan air laut, dan juga kondisi iklim dari suatu wilayah. Sedangkan aspek manusia, yaitu dijadikan objek adalah manusia dengan berbagai gejalanya. Dalam geografi sosial atau manusia terdapat 4 aspek, yaitu aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Aspek ekonomi ini menyangkut aspek yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian yang meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri perdagangan, dan transportasi. Sedangkan aspek politik atau ketika ilmu penunjang geografinya adalah geopolitik, adalah aspek yang meliputi unsur pemerintahan dan kepartaian yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, aspek sosial adalah aspek yang meliputi unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Sedangkan yang terakhir adalah aspek budaya, yaitu aspek yang meliputi kajian unsur pendidikan,
agama, bahasa, dan kesenian yang ada dalam kebudayaan manusia. Dan materi selanjutnya adalah analisis pendekatan geografi. Analisis pendekatan secara geografi ada 3 macam. Yang pertama adalah analisis keruangan, yaitu di mana mengkajian variabel antara sesama aspek fisik. Variabel yang berbeda antara tempat yang satu tempat dengan yang lainnya dikaji faktor penyebab yang mempengaruhi pola distribusi ruangan dan persebarannya. Sebagai contoh begini, keterkaitan antara lereng dengan erosi, keterkaitan antara jenis tanah dengan vegetasi, dan keterkaitan antara letak dengan harga tanah. Maksudnya antara letak dan harga tanah ini mempengaruhi ketika suatu letak tanah berada pada pusat perekonomian, maka harga tanah pun akan melonjak tinggi. Dan yang kedua adalah analisis pendekatan lingkungan. Dalam analisis kelingkungan, seorang geograf mengkaji interaksi organisme antara manusia, hewan, dan tumbuhan dengan lingkungannya. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui keterkaitan dan hubungan antara unsur-unsur yang berada di lingkungan tertentu, yaitu hubungan antar organisme dan hubungan organisme dengan lingkungannya. Sebagai contoh, di daerah lereng pegunungan, petani melakukan kegiatan pertanian dengan sistem terasering. Artinya dia melakukan aktivitas perekonomian, tapi juga dia memikirkan tentang kelingkungannya. Sedangkan yang C dan terakhir adalah analisis kewilayahan. Analisis kewilayahan yaitu pengkajian antara variabel manusia dengan lingkungannya pada suatu wilayah yang mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi atau lingkungan ekologi. Contohnya adalah keterkaitan antara adanya hutan bakau, udang, dan nelayan pada suatu wilayah. Selain itu, sebagai analisis kewilayahan, salah satunya ketika suatu adanya industri, pasti ada namanya pembangunan, kontrakan, ataupun perumahan. Itu termasuk mempengaruhi tentang adanya suatu potensi wilayah, pusat perekonomian, dan pembangunan suatu wilayah tersebut. Maka materi tentang definisi geografi, aspek geografi, dan pendekatan geografi saya cukup. Mohon dimengerti dan dipahami. Jikalau ada yang tanya, silakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.